Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita mengakui bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang penuh kasih. Namun bagaimana engkau memahami ketiga atribut yang luar biasa ini yang ada pada Allah yang kita percaya? Saudara, mengenal Allah adalah hal yang sangat penting supaya engkau dan saya dapat mengerti betapa ajaibnya Tuhan kita kepada kita dan betapa baiknya Dia kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman Kristen mengenal pengajaran firman Tuhan yang disebut dengan predestinasi dan juga election atau pilihan. Saudara, pilihan dari Allah kepada orang tertentu untuk diselamatkan terjadi di dalam kekekalan. Sehingga ia menyelamatkan orang pilihannya semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan orang itu, karena orang itu pun belum ada ketika Allah mengambil keputusan itu. Saudara, election atau pemilihan itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Karena tidak seorang pun yang boleh menasihati Dia dan mampu menasihati Dia. Semua berdasarkan kedaulatan Dia mengambil keputusan dan berdasarkan kasih-Nya. Tapi bagaimana dengan predestinasi? Sudah, predestinasi adalah Allah bukan saja memilih di dalam kekekalan, namun Allah juga sanggup menggenapkan apa yang menjadi pilihannya. Sehingga orang-orang pilihannya itu, saudara-saudara, tidak ada satu pun yang luput. Semuanya pasti diselamatkan. Ketika kita bicara predestinasi, maka itu berbicara tentang kasih-Nya begitu besar. Dan juga kuasa-Nya yang dahsyat, yang dapat menggenapi seluruh rencananya. Saudara, pertanyaannya, apakah predestinasi itu melanggar kehendak bebas manusia? Saudara, sama sekali tidak. Karena ketika Tuhan melakukannya, maka manusia bukan dengan terpaksa mengikut Tuhan, tetapi di dalam anugerah Tuhan dengan rasa syukur boleh menjadi orang yang diselamatkan. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak akan lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat jelas. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan dan menyelamatkan dengan kasih penebusan yang luar biasa. Saudara, kasih penebusan Tuhan itu nyata dengan mengembalikan kebun anggur dan lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, kata Akor itu kemungkinan dari kata akan. Saudara, akan itu telah menjadi masalah bagi umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan kalah di dalam peperangan.
dan Akan dan family-nya dihukum mati oleh Tuhan. Saudara, lembah Akor dapat diterjemahkan sebagai lembah bermasalah. Namun saudara, lembah Akor ini diperkirakan ada di sebelah utara Yeriko. Dan saudara, lembah ini di dalam perjanjian Tuhan itu menjadi pintu masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka saudara, lembah Akor yang disebut sebagai lembah bermasalah ini saudara disebut juga menjadi pintu pengharapan. Karena ada perjanjian Tuhan. Dan saudara, kasih karunia itu membuat orang-orang pilihan itu saudara, dia merelakan diri untuk ikut Tuhan. Karena ada pintu pengharapan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menebus orang-orang pilihan dengan kasih mesra-Nya. Sehingga setiap orang-orang pilihannya dengan kerelaan hati mengikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada masa waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudara, ketika kita membaca ini, saudara, saya yakin saudara mempunyai kesan yang sangat mendalam kepada Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan berotoritas. Dia pencipta segala sesuatu. Dia tidak diikat oleh apapun. Dia dapat berbuat apa saja, apa yang dia maui, dan itulah kebenaran. Saudara, terhadap bangsa Israel yang sedang menyeleweng ini, bagaimana Tuhan memperlakukan mereka? Saudara, Tuhan bisa dengan keras memperlakukan mereka. Tetapi Alkitab mencatat sangat indah sekali. Alkitab berkata, aku ini akan membujuk dia. Bagaimana cara membujuk dia? Tuhan katakan akan membawa ke padang gurun, tempat yang sepi, diasingkan daripada orang lain dan berbicara heart to heart dengan mereka. Untuk menenangkan hati mereka. Tuhan ingin mengembalikan kebun anggur, kelimpahan itu dalam hidup mereka. Dan saudara, membuat lembah Akor itu, lembah bermasalah itu justru menjadi pintu pengharapan. Karena itu adalah pintu masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, itu cara Tuhan. Saudara, demikian juga saudara-saudara, bagaimana Tuhan menyelamatkan engkau dan saya dan menyelamatkan orang berdosa. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32, inilah perkataan Tuhan Yesus, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ini tentu tentang keselamatan. Saudara, kata menarik ini mengandung pemahaman kasih karunia yang efektif menyelamatkan seseorang. Sehingga orang tidak terpaksa untuk ikut Tuhan. Tapi dia dengan rasa syukur sukacita karena mengalami kasih karunia itu. Saudara, kalimat ini, kata ini mirip dengan pengertian membujuk. Saudara, membujuk, saudara mengerti. Artinya saudara mengambil hati orang itu. Supaya orang itu digerakkan hatinya. Sehingga dia rela, bahkan bersuka cita, boleh bertobat dan ikut Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, demikianlah Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bisa saja dengan caranya yang penuh otoriter untuk berbuat apa saja. Tetapi dia tidak berbuat itu kepada manusia yang berdosa, orang-orang pilihannya. Allah menarik mereka dengan kasih mesra-Nya. Sehingga dengan demikian orang itu tahu betapa Tuhan baik. Sehingga dia boleh ikut Tuhan. Saudara, Tuhan hari ini sedang menyampaikan kasih mesra-Nya kepada saudara. Supaya saudara ikut Tuhan. Saudara, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang ingin menyelamatkan engkau dan saya. Oleh karena itu saudara, mari dengan rela hati. Dengan rasa syukur kita ikut Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat perjanjian yang kekal berdasarkan kasih setia Tuhan. Umatnya didorong mengasihi Tuhan bukan karena ketakutan. Dan umatnya mengalami shalom, damai sejahtera. Bukan hanya bagi Israel,
namun juga bagi bangsa-bangsa lain di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ayat 18-19, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Lalu ayat 22, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan pertobatan adalah panggilan kemurahan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sampaikan di sini adalah Tuhan berbicara sesuatu penggenapan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, perjanjian yang Allah berikan kepada orang-orang percaya kepada Kristus adalah perjanjian kekal yang tidak pernah dapat dibatalkan oleh siapapun. Semua berdasarkan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mendorong kita sebagai orang percaya untuk mengasihi Tuhan, bukan lagi dengan ketakutan. Itulah yang Tuhan katakan, mereka tidak lagi memanggil Baal, tetapi memanggil suamiku. Saudara, apa maksudnya? Panggilan suamiku itu artinya, saudara-saudara, mereka mengalami kasih Tuhan itu, dan mereka juga mengasihi Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam kasih itu, saudara-saudara. Saudara, hubungannya dengan Tuhan bukan karena ketakutan, tetapi karena kasih itu, saudara-saudara, yang begitu istimewa. Saudara, ketika memanggil Baal, itu mengandung arti dia adalah Tuan. Dan saya ini hamba, saya ini budak. Saudara-saudara, relasi Tuan dan budak. Saudara, budak punya relasi dengan penuh ketakutan kepada tuannya. Mungkin tuannya begitu otoriter. Saudara, Tuhan berkata, engkau tidak lagi memanggil Baal, tapi engkau memanggil suamiku. Saudara, relasi orang percaya kepada Tuhan adalah relasi kasih. Karena Tuhan membangunnya di dalam kasih-Nya. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang baik, Dia berinisiatif memanggil kita dan dengan bujukannya agar kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kita shalom dalam hidup kita. Damai sejahtera dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, keselamatan Tuhan adalah kekal. Karena berdasarkan perjanjian kekal yang didasarkan kepada kasih setia Tuhan. Tetapi bukan itu saja. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu mengandung shalom. Apa itu shalom? Shalom itu arti damai sejahtera. Apa maksudnya damai sejahtera? Artinya penuh dengan kelimpahan Tuhan. Itu yang dikatakan, aku akan mengembalikan kebun anggurmu itu. Yaitu ada kelimpahan rohani dalam hidup kita, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memberikan shalom dalam hidup kita. Hanya Yesus Kristus. Saudara, maukah engkau hidupmu penuh dengan shalom? Hidup penuh dengan ketentraman. Saudara, alamilah Kristus. Karena Dia membangun relasi dengan engkau dengan relasi kasih. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami kasih Tuhan. Dan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui bagian firman Tuhan ini kami mengerti. Bagaimana Tuhan memperlakukan kami. Dan bagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, apa yang Engkau lakukan? Engkau melakukan dengan Engkau rela berkorban bagi kami. Dan kami sadari itu ketika kami ingat bagaimana Yesus Kristus Engkau mati bagi kami. Sehingga kami punya relasi kasih dengan Engkau. Dan kami boleh mengalami shalom Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.